Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kaifa halukum? Good morning students. This is Miss Sarah. I hope all of you are doing fine in your home. Miss doakan apabila antum sedang sakit atau ada keluarga antum yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat untuk ayah bunda yang tetap setia menemani Ananda selama belajar di rumah selama daring ini. Syukron jazakumullah. Ananda yang soleh dan solehah. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Could you give me? Itu ada di chapter 4 atau chapter 4, page 73 to 74. Ada di halaman 73 sampai 74. Let's start our lesson today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan antum mempelajari chapter ini supaya antum bisa menggunakan expression to ask something. Jadi antum bisa menggunakan ungkapan untuk meminta sesuatu. Nah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kita harus makan makanan yang halal yang telah diberikan oleh Allah. Nah, kenapa kita membahas makan makanan halal pada chapter ini? Karena berhubungan dengan materinya, nanti pada chapter ini antum akan meminta sesuatu kepada orang lain berhubungan dengan, benar sekali, berhubungan dengan makanan. Jadi, Miss masukkan keislamannya, yakni tentang makan makanan yang halal. Nah, ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pertama kali adalah asking someone to give things. Jadi, ungkapan yang pertama kita bahas adalah meminta seseorang memberi sesuatu kepada antum ya. Ini yang pertama kita bisa memakai ekspresi atau ungkapan can you give me? Bisakah kamu memberi saya? Can you give me? Bisakah kamu memberi saya? Yang kedua, antum bisa memakai could you give ... to me? Bisakah kamu memberi, maksudnya sesuatu itu to me, kepada saya ya. Dua ungkapan itu bisa antum pakai untuk meminta seseorang memberikan sesuatu. Nah, ungkapan yang kedua yang kita pelajari adalah offering help atau menawarkan bantuan. Nah, ini biasanya ungkapan atau keadaan yang biasa terjadi di pasar ya. Contohnya, ungkapan yang pertama, can I help you? Bisakah saya membantu kamu? Dan yang kedua adalah anything else? Ada lagi, maksudnya ada lagi yang bisa dibantu ya, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas quantity of things, yaitu satuan benda. Kenapa kita pelajari ini? Karena nanti di halaman 73 dan 74 kita akan membahas satuan benda untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, dalam bahasa Inggris, benda itu ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Contoh benda yang bisa dihitung apa? Ya, buku. Buku bisa dihitung, 1 buku, 2 buku, 3 buku. Dan benda yang tidak bisa dihitung contohnya apa? Contohnya pasir ya, kita tidak bisa menghitung pasir itu dari 1 pasir, 2 pasir. Tapi kita menggunakan satuan hitungnya. Contohnya 1 karung pasir ya. Jadi kita menghitung pasir itu, satuan hitungnya adalah karung ya, begitu. Nah, di halaman 73 dan 74 ya, itu ada pictures tentang quantity of things. Yang pertama, a can of cola, 1 botol cola. Kenapa a can of coke? A can of coke karena antum tidak bisa menghitung cola itu 1 drop, 1 tetes-tetes gitu ya, karena air itu benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kita punya satuan hitungnya a can, 1 kaleng ya. Yang kedua, a roll of tissue, 1 gulung tisu. Number 3 ada a bar of soap ya, sebatang soap. Apa soap? Sabun ya, very good. Antum nggak bisa belah-belah sabun terus dihancurin, kan nggak bisa, nggak mungkin ya kita ngitung 1 sabun itu bahan-bahannya itu 1 persatu ya. Jadi ada satuan hitungnya atau quantity of things. Selanjutnya ada a spoonful of coffee. A spoonful of coffee, 1 sendok penuh kopi. Next, a slice of bread, 1 potong roti. Benar. Selanjutnya ada a loaf of cake, sepotong kue. Nah, ini lanjutannya di halaman 74 mungkin ya. A box of milk, 1 kotak susu. Yes. A teaspoon of sugar, 1 sendok teh
Gula, very good. Next, a bag of detergent. 1 kantong atau 1 tas deterjen. A bunch of spinach. 1 ikat, ya, 1 ikat spinach bayam, ya. Selanjutnya ada a tube of toothpaste, ya, 1 tabung atau 1 plastik itu, ya, pasta gigi. Oke, good. Next, yang kedua ada a bottle of ketchup, 1 botol saus. Nah, ini ada examples and dialogues-nya using expression of asking something and offering help. Yang pertama itu tadi a can of Coke, ya. Can you give me a can of Coke? Ahmad, yeah sure. Anything else? Ada lagi. Ali, can you give me a tube of toothpaste? Bisa memberi saya a tube of toothpaste. Nah, untuk expression of asking something-nya apa? Ya, benar. Can you give me, ya. Dan untuk expression offering help atau menawarkan bantuan, benar, anything else, ya, di kalimat ini, ya. Oke, contoh yang kedua. Ada gambar apa? Ya, gambar sepotong roti. Zainab, can you give me a slice of bread? Bisakah kamu memberi saya sepotong roti? Hafsah menjawab, here it is. Ini dia. Anything else? Apa kamu butuh bantuan yang lain atau butuh benda yang lain? Gitu, ya. Zainab menjawab, a bunch of spinach please. 1 ikat bayam. Begitu, ya, sangat mudah untuk memasukkan ungkapan meminta sesuatu dan menawarkan bantuan. Ini juga sudah antum pelajari, ya, di kelas 4 dan kelas 5, ya, meminta sesuatu. Can you give me? Can you pass me? Bisa juga, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada exercise di halaman 74. Oke, silahkan antum mendengarkan recording dan circle the answer. Antum akan mendengarkan recording pada video ini, ya. Get ready and listen to this recording. Tape script 5. Exercise. Listen and circle the right sentences for the answers. Number 1. Can I have a bottle of ketchup, please? Number 2. Can Daddy have a bunch of spinach, please? Number 3. Can I have a tube of toothpaste, please? Number 4. Can Mommy have a bag of detergent, please? Number 5. Can Ira have a bar of soap, please? Number 6. Can we have a box of milk, please? Number 7. Can I have a slice of cake, please? Number 8. Can we have a teaspoon of sugar, please? Alhamdulillah, itu tadi adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Thank you so much for your attention. If you have any question, kalau antum punya pertanyaan dan merasa masih bingung dengan penjelasan ini, boleh melihat video ini lagi atau langsung bertanya pada Miss. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for today. Miss harap antum tetap menjaga kesehatan dan tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.